Baik, kita mulai ya. Pertemuan yang ke-14 atau materi yang ke-13. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas hari ini adalah fasilitas untuk ganti sandi. Ya, kita buat itu, kemudian kita akan membuat tampilan untuk di halaman dashboard. Dashboard itu ada grafik. Grafiknya kita pending dulu ya, karena rencana saya kita harusnya masuk 2 kali lagi ya. Jadi ada pertemuan ke-15 dan ke-16. Tapi kalau ngelihat tanggalnya sepertinya minggu depan terakhir masuk. Itu terakhir dan sekaligus saya tutup mata kuliahnya. Tapi ada satu saya buat video nanti, yaitu untuk pertemuan yang ke-15. Jadi pertemuan minggu depan tuh yang ke-16 terakhir ya. Jadi setelah ini nanti ada video untuk mengisi yang ke-15. Itu isinya tentang bagaimana membuat grafik ya. Jadi hari ini grafiknya ditinggal, itu berupa video saja, karena menurut estimasi waktu yang saya perkirakan itu akan lebih waktunya. Jadi cukupnya untuk satu pertemuan ya yang grafik. Nah, hari ini kita bahas tentang fasilitas ganti sandi dan halaman dashboard bagian yang pertama. Di video nanti bagian yang kedua yang berisi grafik ya. Pertemuan minggu depan saya rencananya selain menutup mata kuliah itu menampilkan rekapitulasi baik kehadiran, tugas-tugas dan sebagainya. Itu minggu depan ya. Jadi siapa yang perlu nanti dilengkapi kehadirannya, tugas-tugas yang belum, nah pada saat itu saya sampaikan. Ya, dan itu tidak direkam. Jadi nanti terakhir rekamannya adalah setelah yang ini. Ini rekaman ke-13, nanti ada yang ke-14. Itu yang terakhir ya. Oke. Filenya yang terdampak hari ini adalah file header, itu satu. Sedikit di file header, kemudian membuat file baru, namanya ganti sandi, PHP ya. Lalu yang berubah juga nanti adalah file fungsi, karena akan ada yang ditambah di situ. Termasuk juga file dashboard. Jadi ada 3 file yang sudah ada, ditambah 1 file baru ya. Saya tidak membuat tampilannya, jadi ini langsung habis pertanyaan ya. Jadi kita live langsung hari ini. Silahkan dijalankan dulu web servernya, dibuka file-file projectnya. Jadi ngodingnya langsung ikut apa yang saya lakukan di sini. Jadi saya nggak bikin slide ya. Silahkan dibuka dulu file header ya. Oke. File header ini karena dia yang pertama kali diakses, yang dieksekusi ya. Oke, karena dia yang pertama kali dieksekusi, di bagian header akan dipanggil terus di semua yang ada ini title-nya perlu dirubah ya. Ini dashboard template masih. Silahkan dirubah. Ya, di bagian title tuh diganti saja aplikasi apa ini? Aplikasi transkrip lah gitu ya, akademik. Nah, seperti itu aja.
Sudah. Selanjutnya dicari yang nama kemarin ya. Nah, di sini ini ada session nama buat nampilkan nama kemarin siapa yang login. Nah, di sini tanda pagarnya kita ganti menjadi ganti underscore Sandi. Ini kita buatkan baru ya filenya, ganti underscore Sandi. Nah, selesai untuk di file header, boleh ditutup. File header itu sudah itu aja. Dua itu aja yang dirubah. Ya, dah cukup yang untuk header. Ya, jadi kalau kita refresh itu yang nama di atas kalau diklik akan menuju ke file ganti sandi. Cuman belum ada. Jadi tampilannya adalah not found ya. Nah, seperti ini karena filenya belum ada. Nah, silahkan dibuka file mata kuliah add. Mata kuliah ADD ya. Mata kuliah ADD ini di save as menjadi ganti underscore Sandi PHP. Ya, jadi kita tidak buat baru. Mata kuliah add ini di save as menjadi ganti underscore Sandi titik PHP. Sudah ya. Ceritanya untuk sandi ini, ganti sandi ini akan dimasukkan dua kali pemasukan. Jadi sandi baru, bawahnya sandi baru lagi. Nah, buat konfirmasi ya. Lalu di bawahnya lagi itu adalah sandi lama. Jadi kalau pengen ngubah harus tahu sandi lamanya. Nah, itu yang akan kita proses. Ya, pada saat diklik ganti sandi atau dirubah atau apalah namanya, nanti tombolnya ngecek dulu sandi baru ini sama nggak dua-duanya. Sama nggak dua-duanya? Kalau sama, baru dicek lagi sandi lamanya benar apa enggak. Kalau semuanya beres, maka sandinya dirubah. Ya, tapi kalau tidak, kita munculkan pesan. Oke, mulai dirubah di sini. Ya, di bagian H1 kelas H2 ya, ganti sandi. Oke, lanjut ya. Untuk formnya yang bagian action ini dikosongkan. Jadi tanda petik aja 2 kali ya. Mau tanda petik satunya 2 kali atau tanda petik 2 kali terserah ya. Jadi dia akan mengeksekusi dirinya sendiri juga nanti. Oke ya. Lanjut. Nanti posisinya akan kita taruh di atas sini, pesannya. Jadi misalnya sandi barunya tidak sama, misalnya itu kita tampilkannya di situ. Ya. Ini kolomnya, SM-nya dirubah jadi 3. Kolom SM 3, kemudian yang label mata kuliah bisa diganti dengan misalnya sandi baru. Tipenya dibuat password, jangan teks. Tipenya password ya. Kemudian kelas form control, namanya kita buat seperti ini saja, SB1. Ya, SB1. Placeholdernya sandi baru. Required tetap ya, wajib diisi.
Bawahnya call SM 3 juga. Labelnya Sandi Baru. Ya, kayak gitu ya. Ulangi. Maksudnya sama. Oh ya, lupa atas. Yang bagian atas lupa nih, yang bawahnya call SM-nya. Ya, bikinkan misalnya 5. Jadi SM yang satunya ini untuk label Sandi Baru, lalu yang di sebelahnya itu untuk teks kolom passwordnya. Yang bawah yang kedua sama ya, tipenya password juga, kelasnya POM control, name-nya SB2, placeholder-nya samakan dengan labelnya Sandi Baru ulangi, require. Sudah 2 ya, satu lagi. Oke, yang ketiga ini call SM3, labelnya Sandi Lama. Bawahnya di kelas call SM5. Jadi samakan panjangnya semua. Input type password juga. Semuanya pakai password ini. Kelas POM control, name-nya kita buat SL. Maksudnya Sandi Lama. Placeholder-nya Sandi Lama. Require juga. SL ya, bukan S1 itu. Bawah untuk tombolnya, di situ ada SM-nya 2 ya, jadikan 3. Kemudian yang di bawahnya SM-nya 9 supaya jumlahnya pas 12. 3 dan 9. Button ya. Ini dirubah. Perhatikan. Ini input. Type-nya submit, kelasnya BTN success, kemudian value-nya simpan. Kok simpan? Value-nya ganti sandi. Ganti sandi ya. Kemudian name-nya ditambahkan itu. Nah, jadinya seperti itu aja.
satu lagi. Ya, TTD dulu. Siapa tahu ada yang mau keluar, boleh. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita coba akses. Ini tadi ya, ini ganti sandi tadi error karena belum ada filenya. Kemudian saya coba akses. Karena filenya sudah ada, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya silakan ke bagian atas di antara form dan judulnya tadi ya, di sini kita masukkan. Masukkan kode PHP. Jadi nanti akan muncul di sini pesan-pesannya. Nah, role yang akan kita buat adalah kalau dia berhasil ganti sandi, sandinya dua-duanya sama benar dan Pak sandi lamanya juga benar, maka sandinya diubah. Terus kita buat supaya dia langsung logout. Jadi dia keluar. Kenapa? Karena sandi pada saat itu sudah berubah. Harusnya langsung diuji coba dengan sandi baru. Jadi suruh keluar aja langsung. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini langsung aja kita panggilkan. Seperti ini ya. Ganti sandi. Kita masukkan fungsi saja langsung seperti itu. Di dalam sini di atasnya ada tambahan ya. If is set $post tadi apa di bawah namanya, name-nya ganti. Nah, $SL $SB1 sama dengan $post SB1, $SB2 sama dengan $post SB2, $SL sama dengan $post SL. Ya, nanti dibuatkan fungsi, sebuah function di dalam file fungsi, namanya adalah ganti sandi dengan 3 buah parameter, yaitu SB1, SB2, dan SL. Sudah di save ya, yang file ganti sandi.
Oke, seperti ini ya. Kalau dipanggil, kita isi tiga-tiganya, kemudian diklik ganti sandi, muncul pesan seperti ini. Ganti sandi ya. Pesannya adalah fatal error, call to undefined function. Ganti sandi ya. Karena ganti sandi ini belum ada. File fungsi dari ganti sandi itu belum ada. Oke, kita masuk ke file fungsi, silahkan dibuka. Oke, ini file fungsi ya, taruh ke bagian bawah ya buat nambah. Tambahkan function ganti sandi tadi namanya dengan G kecil, S nya besar. Oke, ganti sandi dalamnya sama aja, SB1 $SB2, $SL. Nah, seperti itu. Bentar ya, ini apa di atasnya? Ya. Ya, ini kita cek dulu. Harusnya sih nggak usah dicek ya. Kenapa? Apakah dia ada isinya atau tidak itu nggak perlu cek. Karena tadi kita buatnya sudah required. Jadi tidak mungkin kosong ya. Jadi kita langsung ngeceknya adalah dia sama atau tidak. Tetap pakai if ya, $SB1 tidak sama dengan $SB2. Tidak sama dengan itu tandanya seperti ini ya, kurang dari, lebih dari, atau bisa juga begini, tanda seru sama dengan. Ini sama, tidak sama dengan artinya ya, tapi yang paling umum dipakai itu seperti ini. Salah ya. Jika dia tidak sama, maka tampilkan pesan. Nah, di dalam sini ada if di dalam if ya, atau ada if di dalam else. Yang pertama, dia tidak sama. Kalau tidak sama, langsung tampilkan pesan. Sandi baru tidak sama, selesai. Ya. Jika dia sama, maka dicek sandi lamanya itu ada terdaftar atau tidak. Berarti di sini pakai global $DB dulu karena kita baca database ya. Saya masukkan begini, di sini ada SL sama dengan MD5 $SL. Ya, karena ngecek ke database-nya itu adalah MD5-nya, maka kita MD5-kan dulu. Jadi tetap ya, di sini saya masukannya tetap di variabel SL. SL tadi di MD5-kan, masukkan lagi ke dalam SL kayak gitu. Jadi hasil yang ada di SL sebelah kiri ini adalah yang sudah berubah jadi MD5. Oke, selanjutnya masuk ke database-nya.
Dollar key sama dengan nanti ada yang harus kita rubah ini di bagian session ya. Di bagian session ada yang harus dirubah karena kita tidak tahu ini usernya yang mana. Ya, dollar key nama tabelnya apa? Nama tabelnya nilai, nama tabelnya itu pengguna, nama fieldnya saya lupa tuh, user ID atau apa kemarin? User ID ya. Pengguna, user ID, password ya. Oke. Nah, kita akan pakai nama ya sebagai perujuknya. Ya, tapi ini jadi masalah kalau pakai nama. Kenapa? Karena kalau ada yang namanya sama, nanti passwordnya kalau misalnya ada 3 yang namanya sama, 3-3-nya akan terubah. Ya, maka kita perlu pakai yang spesifik aja, yang kita pakai user ID. Nah, hanya masalahnya di dalam sini, ini belum selesai ya codingnya ini. Kita naik ke atas sini dulu. Ini ada session. Nah, ini login berhasil. Sessionnya ternyata ada dibuatkan user ID. Nah, kita bisa pakai yang ini. Ya, kita bisa pakai. Pada saat dia sudah login itu ada tersimpan di browser. Nah, yang tambahkan dulu di sini. Di sini ya, ditambahkan dollar user ID sama dengan seperti ini. Dollar session user ID. Gitu ya namanya. Atau ID besar atau kecil. Nih, namanya ini user ID. Oke, maka sudah ya, ini merubah ya, seperti itulah ya keterangannya. Select all from pengguna where user ID sama dengan dollar user ID. And password, bukan sandi ya. Password sama dengan dollar SL. Nah, ini spesifik dapatnya. Oh, sorry. Sudah. Ini yang key di atas diganti jadi S kecil. Ini maksudnya SQL ya. Saya kasih keterangan aja. Dollar key sama dengan dollar DB prepare dollar $S.
Oke, sesuaikan dulu ya, kita nggak pakai semuanya, yang N nya dibuang aja, nggak usah dipakai semua. Oke, yang saya blok dihapus saja, nggak usah dipakai semua. Select all from pengguna where user ID-nya sama dengan $user ID, sudah. Itu aja, dieksekusi, kemudian $R sama dengan $key page ya, PDO page object. Ya, kita akan lihat troubleshootnya gimana ya. Ini ngoding langsung. Jadi saya belum buat slide. Biasanya kalau saya bikin slide itu sudah saya praktekkan duluan. Nah, jadi kita bisa lihat langsung nanti seperti ini prosesnya ketika saya bikin materi. Coba dulu. Ya, yang dimasukkan ke dalam slide itu yang berhasil. Nah, ini nanti lihat aja errornya di mana, perbaiki, kayak gitu prosesnya ya. Setelah benar dia baru dimasukkan ke slide, kalau salah ya nggak masuk. Jadi mahasiswa itu nggak tahu bikin materi itu 4 jam, disampaikan di sini di kelas 2 jam. Kalau bikin video aja paling setengah jam ya, tapi bikin asli pertamanya itu, bikin materinya itu 4 jam ya. Dibikin video YouTube setengah jam. Jadi kalau bikin kue lebih lama bikinnya daripada makannya gitu ya. Oke, saya jelasin dulu dari atas ya. Ini dikirim ke sini dari file ganti sandi. Kalau ada kiriman, ada yang diisi, ada kiriman, dia akan membuka ganti sandi dengan 3 buah parameter. Masuklah ke sini, ganti sandi. Ini masuk semua ke sini, SB1, SB2, SL. Dicek langsung ya. Kalau tidak sama, langsung tampilkan pesan sandi baru tidak sama. Selesai ya. Tapi kalau ternyata sama, nah masuk ke bawah sini. Baca ke database. Sandi lamanya itu dibaca, cocok apa enggak ya. Tadi saya masukkan di sini 2 ya. Ada user ID dan password. Nah, enggak jadi. Kenapa? Karena yang kita perlukan memang hanya sandinya aja. Kalau kita cocokin ya sama, kebanyakan coding. Sama, tetap akan ngecek passwordnya juga. Jadi nanti aja passwordnya gitu ya. Ambil dulu user ID-nya, karena user ID-nya pasti tidak ada yang sama karena kita sudah buat primary key. Nah, user ID-nya dapat dari mana? Didapat dari session. Karena pada saat kita login itu sessionnya ada tuh. Ya,
Selanjutnya ada perintah SQL, ini select all from pengguna where user ID-nya sama dengan yang sedang login. Lalu di page dapatlah datanya ya. Nah, kemudian sandi lamanya dicocokkan dengan yang ada di dalam database. Ya. Yang SL di sini sudah di MD5. Ya, sedangkan yang di database yang R password itu memang dari awal sudah MD5. Jadi kalau dia tidak cocok, maka tampilkan pesan sandi lama tidak sesuai. Tapi kalau dia sama, maka lakukan proses ubah sandi. Ya, di sini perintahnya ya. Bikin lagi $$ SQL sekarang ya, supaya bisa beda dengan ini di atas. Perintahnya adalah update pengguna set password. Sorry, di atas ini kita masukin. Di atasnya dulu ya. $SB sama dengan, pilih salah satu yang di MD5 kan karena dia sama. Saya MD5 kan yang $SB1 ya. Disimpan dengan nama SB, sandi baru. Set password sama dengan $SB. Ada syaratnya, where user ID-nya sama dengan, karena di atas tadi sudah dibuatkan ya, jadi pakai $user ID.
Oke, karena dia sama ceritanya ya. Kalau dia sama, maka SB1 di MD5-kan. Disimpan ke dalam variabel SB. Lalu ada perintah SQL mengupdate pengguna, di set passwordnya sama dengan SB. Yang mana yang dirubah, yang user ID-nya adalah yang sedang login sekarang. Lalu dipersiapkan dan dieksekusi. Setelah itu ditampilkan sukses gitu ya, berhasil diganti. Nah, ini harusnya nanti tidak tampil. Ya, tapi kita bikinkan dulu untuk menampilkan pesannya ya. Nanti setelah ini kalau sudah fix, dia sampai ke sini, dia coba logout, kemudian login dengan password yang baru. Kalau dia ternyata tidak bisa, codingnya ada yang salah, nah, perbaiki lagi ya. Tapi kalau ternyata bisa, maka ini kita rubah, dia tidak ke sini, tidak menampilkan pesan apa-apa kalau berhasil, tapi langsung kita arahkan ke file keluar PHP, karena di situ akan menghapus session. Dia langsung kembali ke halaman index, halaman login ya, seperti itu, dipaksa seperti itu. Jadi ini sementara saja. Kalau sudah disimpan, kemudian dites ya. Saya ke halaman dashboard dulu, kemudian ke halaman ganti sandi. Ganti sandi di nama kita ya, di ujung kanan. Sandi barunya misalnya saya masukkan 234 ya. Lalu saya masukkan di bawahnya beda 235 ya. Kemudian sandi lamanya saya ketik sembarang. Saya klik ganti sandi seperti ini. Sandi baru tidak sama karena tadi yang pertama saya masukin 234, yang satunya 235. Ini satu bagian sudah jalan ya. Bagian yang atas ini sudah berfungsi. Nah, yang di sini ya, ini jalan, sudah. Nah, sekarang kok bagian sini kita bikinkan sama. Jadi cara tes seperti itu ya. Sandi barunya saya bikin 234, ya, lagi 234, berarti sama. Sandi lamanya saya bikin salah ya. Saya bikinnya 111, harusnya 123. Saya klik ganti sandi, harusnya yang muncul adalah sandi lama tidak sesuai harusnya. Nah, kita klik aja ya. Nah, seperti ini. Sandi lama tidak sesuai punya saya nih tampilannya. Artinya yang sampai ke sini sudah berhasil. Berarti membaca datanya juga sudah benar di sini, karena di sini tidak sama. Sandi lama yang saya ketik dengan yang ada di database itu tidak sama, muncullah dia ini. Nah, sekarang yang benar, yang sama. Di mata kuliah analisis dan desain sistem itu ada namanya istilah testing, itu namanya adalah black box testing. Ini adalah pekerjaan black box testing. Jadi codingnya dilihat, dites satu-satu. Ini bagian atas benar nggak, berfungsi nggak. Nah, sekarang sandinya, sandi barunya dua-duanya harus sama, sudah sama, dan passwordnya sama. Passwordnya benar gitu ya. Misalnya ini 234, saya masukin 234. Tadi selamat di sini. Di sini tadi 111 saya masukin. Pesannya seperti itu. Nah, sekarang 123 saya masukin. Passwordnya benar. Saya klik ganti sandi, harusnya muncul pesan passwordnya berhasil diganti. Nah, seperti ini ya. Ini belum tentu berhasil. Ya, logout dulu. Klik dulu keluar, benarkah? Nah, sekarang usernya punya saya, passwordnya saya masukin 123, password lama. Klik login atau sign in, bener nggak? Oke, login gagal. Berarti logika kita dia sudah berubah. Nggak cukup sampai di situ ya, dites lagi. Tadi saya masukin 234 sandi barunya. Klik sign in. Oke, ternyata dia masuk ke dashboard, berarti coding ini sudah benar. Nanti akan terjadi nggak bisa juga tetap pakai sandi baru. Ya, nah itu masalahnya ada di sini. Boleh jadi sandinya ini, yang sandi barunya belum di MD5. Biasanya masalahnya di situ ya.
Nah, ini dirubah dulu karena sudah berhasil ya. Yang ini dihapus, jadi tidak ada pesan berhasil. Kita akan lemparkan dia ke pakai header menggunakan location keluar titik PHP. Nah, jadi kalau dia berhasil mengganti password baru, langsung logout dia otomatis. Saya tes ya. Ini keluar dulu. Salah ya, harusnya 2, 3, 4 sign in. Oke, saya ganti sandi. Sandi barunya rahasia. Lagi rahasia. Sandi lamanya 2, 3, 4 tadi. Kalau berhasil diklik ganti sandi, dia langsung logout. Ya, saya klik ganti sandi. Nah, dia kembali ke sini. Ini sudah keluar. Ya, saya langsung tes. User ID saya, kemudian passwordnya rahasia. Sign in. Kalau dia masuk dashboard berarti sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Nah, sampai di situ pembahasan yang pertama. Ya, pembahasan yang pertama yaitu fasilitas ganti sandi. Jadi yang header sudah, kemudian ganti sandi sudah, fungsi setengahnya sudah, dashboard yang belum. Dan fungsi setengah lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan. Error. Kamu berhasil? Sana error semua. Hah? Saya lihat ya, sepertinya typo. Pesan errornya apa?
Oke, bisa saya lanjutkan ke dashboard ya. Tenang aja ya, videonya juga ada nanti ya. Santai aja. Filenya juga dikasih langsung jadi. Masalahnya itu download sama enggak aja lagi. Ya. Oke. Sekarang halaman dashboard yang saya bayangkan ini langsung menghayal ya karena tidak membuat slide. Dashboard ini nanti akan ada dua bagian ya. Ada bagian yang menampilkan rekap angkanya langsung. Nanti bagian yang kedua menampilkan grafik. Grafik itu ada dua, makanya saya bikin video saja karena akan kelamaan. Grafik itu nanti akan menampilkan jumlah SKS per semester yang diambil. Jadi nanti grafiknya turun naik sesuai dengan jumlah SKS yang diambil tiap semester dari data yang kita punya. Yang kedua adalah grafik IPS. Jadi IP-nya tuh nanti akan kelihatan grafiknya turun naik berdasarkan semester yang terdaftar di dalam sistem. Nah, kita bahas bagian yang pertama dulu, menampilkan angka-angka. Yang pertama di bagian atas yang mau kita tampilkan itu adalah jumlah mata kuliah yang terdaftar itu ada berapa di sini di sistem kita. Yang kedua, jumlah entry nilai. Nilai yang kita entrykan tuh jumlah totalnya ada berapa? Itu ya. Kemudian jumlah SKS total yang kita tempuh berapa? Itu yang ada di tabel nilai. Lalu yang keempat adalah IPK. IPK dari yang ada. Itu jumlahnya berapa? Kemudian di bagian bawah kita akan masukkan lagi jumlah nilai A ada berapa, B ada berapa, C ada berapa, sampai E itu ada berapa. Nah, itu bagian yang pertama yang kita bahas hari ini sampai selesai. Jadi kalau selesainya jam 4 ya jam 4. Oke ya. Nah, supaya cepat kita lanjut. Kita buatkan dulu, buka file dashboard. Buatkan dulu konsep tampilannya. Nah, yang saya blok ya. Ini file dashboard. Buka file dashboard. Yang saya blok ini dihapus. Nah, hilang. Jadi yang tersisa hanya judulnya dashboard. Kalau saya save, saya refresh tampilan ini, yang ada hanya tulisan dashboard sama garisnya. Sudah sampai situ ya. Oke, sekarang masuk ke sini. Div kelasnya row. Nah, ini satu buah template ya.
template untuk kotak. Ini kalau saya save, saya refresh di sini di dashboard, itu ada satu buah kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini belum selesai ya. Tambahkan dulu. Di dalam alert di sini ditambahkan teks, kita masukkan di sini aja. Yang di row teks kita coba ya, teks align center. Kita coba di situ. Kalau nggak bisa kita turunkan ke bawahnya ya. Nah, maunya saya adalah tulisan ini berada di tengah semua. Jadi nanti ada 3 lagi di sini, semuanya di tengah. Ini kalau di refresh, kalau dia sudah pas di tengah, sudah ya. Nah, nggak bisa, berarti dipindah. Pindahnya ke coba ke call SM sini ya. Taruh di sini. Saya refresh. Nggak bisa. Salah, bukan text align center. Text center. Lupa. Taruh sini lagi ya. Nah, bisa. Supaya jangan ngetik terlalu banyak. Kembalikan lagi ke atas, tapi bukan text align, tapi text center aja. Row, text center. Dah. Kalau di dalam call-nya, berarti kita bikinnya 4 kali ya. Nah, ini kita bikin 1 kali aja. Dah. Selanjutnya yang saya blok. Ini baru bikin desainnya. Kita masuk ke SQL-nya lagi habis ini. Yang saya blok ini diduplikat, di copy, ditaruh di bawahnya sampai 3 kali. 1, 2, 3. Jadi ada 4. SM-nya di sini 3. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi pas ya. Ini jumlah mata kuliah. Yang kedua, alertnya bukan alert info, tapi alertnya sukses. Ini jumlah entry nilai. Bikin 0 dulu di situ biar aja. Yang ketiga, alertnya warning. Di sini adalah jumlah total SKS ya. Total SKS. Yang keempat, danger. IPK. Nah, seperti itu. Oke, tampilannya. Oke, seperti itu ya tampilannya. Oke, kembali ke file fungsi. Kita mulai untuk menghitung jumlah mata kuliah, kemudian jumlah entry nilai, menghitung total SKS, dan juga menghitung IPK. Kita ke file fungsi, buatkan fungsi baru, function. Kita kasih nama di sini adalah jumlah mata kuliah.
Saya jelaskan. Ada nama function namanya jumlah mata kuliah dengan M besar ya. Ini global DB untuk supaya kita bisa mengakses database ya. Di sini ada perintah select count kode MK. Jadi perintah ini adalah untuk menghitung berapa jumlah kode MK yang ada. Ya, disimpan ke dalam variabel atau field bernama jumlah. Dari tabel mana? Dari tabel mata kuliah. Sudah dieksekusi, kemudian disimpan hasilnya ke dalam R, lalu dikeluarkan R jumlah. Selesai sampai di situ, di save ya. Nah, di file dashboardnya dipanggil jumlah mata kuliah ini, ya. Di sini yang jumlah mata kuliah yang 0 ini diganti dengan kode PHP, PHP echo jumlah mata kuliah dengan M besar, kurung buka tutup. Nah, sampai situ aja. Nah, ini saya cek dulu ya, jumlah mata kuliah saya ada berapa. Di tabel mata kuliah saya itu jumlahnya jumlahnya ada 5. Di sini harusnya jumlah mata kuliah itu munculnya 5. Oke, sama seperti itu. Ya, line 125 punya saya, unexpected ini. Sama. Error juga nggak? Muncul mata kuliahnya berapa? Hitung dulu punyamu. Tampilnya 4. Oke, punya saya ada pesan seperti ini. Baris 125. Ya, ini kurang. Key. $key. Kalau sudah di refresh. Ya, seperti itu ya. Gagal, baiki dulu, baru di copy, dimasukkan ke dalam slide. Seperti itu. Karena saya tidak hafal semuanya. Pada saat saya ngetik itu bisa aja saya lupa. Ya, seperti tadi itu di luar ini saya ya. Lanjut, jumlah entry nilai. Entry nilai ini sama ya, di copy dulu yang function. Ini langsung aja di copy, di paste kan. Sudah, tinggal ganti jumlah entry nilai. Nilainya huruf E dan N-nya huruf besar. Perintahnya di sini select count nilai. Sebagai jumlah juga saya masukkan di sini from tabel nilai. Nah, udah selesai. Sudah, di dashboardnya copy yang tadi, yang jumlah yang di dashboard ya, tinggal di copy, dirubah namanya menjadi jumlah entry nilai. Saya mau cek dulu jumlahnya berapa punya saya. Jumlah entry nilainya ada 5 juga. Ya, di dashboardnya di copy yang ada ini, taruh di yang 0, ganti jumlah entry nilai. Entry nilai.
Nah, saya refresh tampilannya, entry nilai itu harusnya 5 juga. Ini sudah ya, 5. Total SKS. Ya, di copy aja dulu yang entry nilai, diduplikat ke bawah, kemudian kita buatkan ini jumlah total SKS. Total SKS. Global DB, kemudian prepare, select count SKS. Sorry, bukan count tapi sum. Jumlah from, nih bacanya dari sini, view underscore nilai, karena adanya SKS itu di dalam view nilai untuk nilai-nilai yang ada itu. Di tabel nilai tidak ada kode, tidak ada mata kuliah, nama mata kuliah, yang ada hanya kodenya aja. Dan SKS-nya adanya di SKS-nya itu adanya di mata kuliah. Nah, tidak mungkin kita membaca kedua buah tabel. Nah, itu terlalu rumit, ya lebih baik menggunakan view nilai. Sudah, total SKS saya hitung jumlahnya yang ada di view nilai itu berapa. Oke, seperti ini. Jumlah SKS yang terdaftar di sini adalah 3 ditambah 3, 6, ditambah 2, 8, ditambah 4, 12, ditambah 2 lagi 14. Ya, sekarang di dashboard, copy aja dari yang ada tadi ya, taruh di total SKS. Tadi namanya adalah total SKS ya, di echo nama functionnya adalah total SKS. Tampilkan di sini jumlahnya 14. Nah, sekarang IPK. IPK terakhir. Ini dibuatkan aja dulu di sini. PHP echo di sini hitung
IPK. Nah, itu namanya. Oke, file fungsi. Copy yang ada ini. Total SKS ya. Dipaste di bawah, kemudian diganti namanya hitung IPK. Hitung IPK. Perintahnya agak ribet ya. Perintahnya adalah IPK itu adalah kemarin sudah kita pelajari di sini. Di bagian rekap ini tanpa difilter seperti ini adalah IPK-nya ya, ini adalah IPK. Jadi jumlah SKS jumlahin semuanya, kemudian jumlah SKSN-nya yang dijumlahkan. Jadi kita akan ngitung dua kali ya. Pertama SKS dikali N ya, hasilnya segitu, kemudian dijumlahkan semuanya sehingga menjadi sekian harga nilainya ya. Jadi prosesnya ada dua kalau di sini, 3 kali 4 12, ke sini dulu. Sedangkan yang dipakai buat menghitung IPK itu adalah total dari semua ini, SKSN ini ditambahkan semuanya ya, dapatlah segini. Nah, IPK-nya adalah 41 dibagi 14 ya, ada dua proses di situ. Nah, masuk ke sini langsung. Jadi IPK adalah jumlah dari SKS dikali kita tes saja ya, dibagi dengan sum SKS. Nah, kita aliaskan itu menjadi IPK from view nilai. Oh, udah di refresh tampilannya berapa? Ya. Di belakang koma. Sebutkan aja di situ sampai 2 digit berapa? Enggak, dari depannya. Berapa koma berapa? 2,80. Oke. Kemudian masuk ke rekap, klik aja rekap, itu berapa? 2,8 berapa? Klik rekap. Sama ya. Nah, oke. Yang jadi masalah adalah yang di rekap itu 2 digit di belakang koma, yang di dashboard ini banyak. Intinya seperti itulah ya. Saya refresh tampilan dashboard saya. Kita bisa potong itu. Oke, di sini 2928. Ya. Sedangkan di rekap itu 2,93. Bulatkan ya. Nah, caranya gimana? Kalau yang di rekap itu kita pakai kode PHP ya. Ada yang namanya format number kan, itu 2. Kita ambil 2 di belakang koma. Nah, kalau di sini
seperti ini. Perhatikan ya. Nah, bingung deh itu koma, tanda kurungnya di mana. Oke, yang saya blok ini satu bagian. Ini menghitung IP-nya tadi. Ketemu dia sampai 5 digit di belakang koma. Nah, tapi dia berada di dalam round. Ada tanda kurungnya di sini untuk round. Nah, di sini dibatasi 2 saja di belakang koma. Jadi koma 2. Nah, kalau di refresh punya saya ya. Sama 280. Nah, supaya jelas itu yang ada pembulatannya punya saya ya. Tadi 2,928. Harusnya jadi 2,93 di sini. Nah, seperti itu. Beres ya? Ada yang salah? Nah, mana yang lebih mudah antara ini? Ini, ngitung IP-nya pakai cara ini langsung di dalam perintah SQL dengan perintah kemarin yang ada SKSN plus SKSN apa kayak gitu. Tanda kurung ya, perhatikan ya. Ada di mana nih round sampai ke sini. Sudah. Satu lagi ya, yaitu menampilkan jumlah nilainya. Nilai A ada berapa, nilai B ada berapa. Kalau di sini saya lihat di view nilai, perhatikan di sini nilai A saya ada berapa? Ada berapa nilai A? Jumlahnya dari semua data ini. Nilai A ada 3. Nilai B-nya ada 1. Nilai C ada? Nilai C nggak ada. Nilai D ada 1. Nilai E nggak ada. Harusnya muncul nanti seperti itu. Nilai A ada 3, nilai B ada 1, nilai C-nya tidak ada 0, nilai D 1 dan nilai E 0. Ke dashboard. Di bagian bawah sini, di atasnya main, div, class sama dengan row. Kemudian text align text center. Tutup dulu. Div class sama dengan call saja tanpa SM. Nanti kita lihat bedanya seperti apa pakai SM dengan tidak. Div class sama dengan alert. Saya pakai di sini alertnya primary ada apa enggak, nanti dicek. Kalau tadi pakai call SM 3, nah sekarang hanya call saja.
Sudah ya. Ini untuk nilai A. Kita buatkan seperti ini. Di sini ya. PHP Echo, kemudian jumlah nilai, gitu aja. Nah, dalamnya ini dikasih angka 4. Untuk nilai A itu 4, jadi kita pakai parameter. Dicek nanti yang nilainya 4 itu ada berapa. Yang nilainya 3 ada berapa? 2, 1, 0, gitu. Sudah ya. Simpan dulu jumlah nilai. Masuk ke fungsi. Di copy yang count tadi. Bagian atas ini ada jumlah entry nilai ya. Di copy aja ini. Function jumlah entry nilai di copy. Taruh di bawah sini. Oke, ini adalah jumlah nilai. Nah, tapi dalam kurungnya dikasih variabel nilai. Oke, perintahnya. Prepare select count nilai as nilai from view nilai where nilai sama dengan dolar nilai. Kemudian returnnya nilai. Sebenarnya jumlah di situ ya, yang pas. Select count nilai as nilai ya, sebagai nilai, hitung jumlah nilai sebagai nilai, Pak, fieldnya dipanggil nilai dari view nilai di mana nilai sama dengan nilai. Nah, pusing-pusing lah. Sudah ya. Refresh tampilannya. Jumlahnya punya saya tadi 3. Oke ya. Ternyata alert primary itu tidak ada di dashboard. Alert primary tidak ada, saya ganti dengan secondary aja. Secondary tulisannya. Di refresh tampilannya seperti nggak ada juga. Oh iya, alertnya lupa. Alert depannya. Alert. Nah, sekunderinya begitu. Warnanya abu-abu ya. Sudah? Ini di blok. Yang saya blok itu di copy, di pastekan 4 kali di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian tulisannya dirubah, nilai B. Nilai B di functionnya jumlah nilai itu angka 4 ganti angka 3. Bawahnya C, yang 4 ganti jadi 2. Satunya lagi D, itu jadi angka 1. Yang terakhir nilai E, itu nilainya 0. Dah, di refresh tampilannya.
Saya refresh tampilannya. Nilai A tadi ada 3, nilai B ada 1, nilai C nya 0, nilai D 1, nilai E 0. Nah, yang di atas tadi call SM4, yang di bawah ini call saja. Kalau kita lihat di inspect ya, nih bedanya ya. Ini saya geser. Beda ya. Nah, seperti ini. Beda. Jadi kalau ngikut layar kecil, itu yang SM tadi dia akan seperti ini, turun ke bawah ya. Tapi yang nilai ABC itu dia tidak turun. Nilai ABC itu tetap dia. Kenapa? Karena perintahnya di situ adalah call. Ya. Nah, dia akan otomatis begitu layar semakin kecil akan pindah 1, tapi posisinya seperti ini. Nah, dikecilin lagi. Nah, jadi seperti ini. Atasnya 3, bawahnya 2. Ini fungsi dari call. Dia akan menyesuaikan sendiri lebarnya. Ini. Sudah. Ada yang perlu saya datangi? Bos sebelah sudah kan? Sebelahnya. Oke, seperti itu tampilannya. Sudah. Benar hitungannya? Jadi saya benar hitungannya, yang saya praktekkan sudah diikuti. Kalau ada kesalahan berarti salah ngikuti. Karena saya ngasih contohnya benar. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung Pak mau nanya apa? Ya sudah, nggak usah nanya. Oke ya. Oke,
Oke, ada satu bagian lagi terakhir, yaitu di bawah sini. Di bawah sini dibagi dua nanti, sisi sebelah kiri ya dan sisi sebelah kanan. Ini menampilkan grafik nanti di bawah sini. Satu di sini adalah untuk grafik SKS yang ditempuh. Jadi berapa SKS, semester 1 berapa, semester 2 berapa, sesuai dengan data yang kita punya. Ya, nanti kelihatan grafiknya. Satu kita menggunakan pakai line, grafik garis. Yang satunya nanti pakai grafik bar, grafik batang. Yang buat IPK misalnya, jadi ada turun naik seperti itu. Ya, nanti itu di video. Karena itu video, berarti ada tugas yang mengikuti. Iya kan? Membuktikan lihat apa enggak, ya kan? Nah, kayak minggu depan kita masuk yang terakhir, itu tidak ada materi. Jadi materi saya terakhir di video. Itu sudah fix, lengkap semuanya, dan tidak akan saya share yang saya videokan itu filenya sampai selesai pengumpulan tugas. Tugasnya intinya adalah mengikuti apa yang ada di video itu, mengumpulkan itu, ditambah ada nanti tugas lain. Gampang aja tugasnya. Nah, hanya untuk membuktikan diikuti atau tidak. Karena kalau hanya filenya saja, kawan sudah ngikuti, tinggal copy bisa, ya. Nah, tapi nanti ada sesuatu yang harus dilakukan untuk memastikan kalian memang menonton videonya. Sebenarnya tujuannya bukan videonya ditonton, tapi diikuti, dipraktekin, lihat sambil dipraktekkan. Nah, file hasil praktek itulah yang dikumpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bagus. Oke, ya. Jadi file fungsi hari ini ya dalam praktek kita sudah selesai, dashboard juga sudah selesai, tetapi dua ini nanti akan berubah lagi di video untuk pertemuan yang ke-14, dan itu akan mengisi pertemuan yang ke-15 ya, dan itu akan mengisi daftar hadir. Jadi saya yang ngisi nanti. Pertemuan yang terakhir nanti saya menjelaskan rekapitulasinya, kehadiran, tugas dan sebagainya, dan juga kisi-kisi UASnya seperti apa. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Setelah ini file yang saya punya akan saya upload di sini. Silahkan nanti di-download untuk keperluan mengerjakan tugas selanjutnya ya. Ini alamat ini tidak pernah berubah dari kemarin-kemarin ya. Cuma setiap pertemuan dipoto terus. Buat apa? Ya, karena filenya akan saya tambah terus di sini ya. Ya, dipoto terus ya. Heran juga saya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di video yang terakhir ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.